Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Titi Alawiyah. Hari ini saya akan mengadakan observasi kepada rekan kerja saya, Mas Jawad, pada Ibu Irma. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Alhamdulillah, hari ini Bu Irma ada pelajarannya Bu Irma ya? Kira-kira pelajaran apa yang akan disampaikan pada hari ini? Dengan studi pas tentang keragaman yang ada di Indonesia. Indikator pencapaian apa yang Ibu harapkan? Untuk materi ini saya diharapkan anak-anak mampu menjelaskan apa saja keberagaman yang ada di Indonesia dan mampu menyebutkan ciri-ciri khusus suatu suku bangsa. Metode apa nih yang Ibu gunakan dalam pembelajaran hari ini? Metode yang saya gunakan adalah metode kerja kelompok, metode praktik untuk kebudayaan dari daerah. Alat dan bahan kira-kira Yang saya siapkan itu medianya saya ada menggunakan fokus dan video dari internet. mau terus itu ya Bu ya? Kira-kira ceritakan tahapan pembelajarannya dari awal sampai akhir. Biasa kalau pembelajaran itu di awal ini pembukaan, terus kegiatan inti dan tentu Itu sebagai persiapan ya Bu ya? Adakah persiapan tertulisnya kira-kira? yang saya akan menggunakan nama belajar, PT dan sebagainya. Terhadap materi ini kira-kira apa yang dianggap sulit oleh Bu Irma sendiri? Sebenarnya jika medianya mendukung, anak-anak itu lebih mudah mengerti gitu. Jika kita dalam pembelajaran atau dalam memberikan materinya didukung oleh media-media yang lengkap. Gitu. Tapi memang pasti aja kesulitan itu ada di anak-anak karena kemampuan anak-anak itu berbeda artinya. Kompetensi apa Bu yang diharapkan dari anak setelah pembelajaran? Yang kepolisian diharapkan anak-anak mampu menyebutkan mampu sesuai dengan pembelajarannya, anak-anak diharapkan mampu mengetahui dan mampu menyebutkan apa keragaman yang ada di Indonesia, terutama keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan mereka mampu mengetahui bagaimana cara melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Adakah perhatian khusus terhadap siswa yang dilakukan terhadap materi yang akan disampaikan pada hari ini? Iya, materi perhatian khusus yang saya perhatikan memang keaktifan anak-anak ya, timbal balik anak-anak itu yang menjadi prioritas saya. Bagaimana itu menerima materi dan memahami serta bagaimana mereka melakukan timbal balik dengan materi yang akan saya berikan. Selamat mengajar. Hari ini saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran Bu Irma. Mudah-mudahan hasil yang diinginkan oleh Bu Irma bisa terlaksana dan bisa kita dapatkan pada siswa kita. Dipersilakan Bu Irma. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita belajar kembali di suasana kelas saya ceria seperti biasa. Berharap hari ini kalian keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Indonesia kenapa terdiri dari keberagaman? Kemarin kita sudah pelajari bahwa faktor utama terjadinya keberagaman di Indonesia adalah yang pertama, siapa yang tahu? Faktor geografis ya, karena dia berbentuk kepulauan, maka banyak yang berbeda-beda dari setiap pulau-pulaunya ya budaya. Apalagi setelah keragaman budaya alat musik daerah ada, nah ini ya bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Ada juga upacara.
Perhatikan baik-baik, nanti dia makan tanya. Baik, Bu Emma akan jelaskan dulu bagian. Bu Emma minta tolong sekarang duduknya bisa berkelompok dulu sesuai dengan kelompoknya kalian masing-masing seperti biasa. Kelompok kalian iya, jelaskan kalau. Iya. Kelompok kalian. Ya, kelompok tadi. Ya. Kelompok tadi kalian sudah perhatikan. Beragam, bermacam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Coba kalian dari kelompoknya Adiba dulu. Adiba, nggak semua kelompok ya. Kalian boleh menuliskan beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Silakan ambil alat tulisnya. Ya, ketuanya kalian boleh berdiskusi ya. Siapa yang mau ambil alat tulisnya? Ayo berdiskusi. Ya, silakan. Yang pintar. Ya. Baik. Oke, sudah ada kelompok yang menyebutkan bagus. Berarti kalian tadi menyimak. Nah, perhatikan lagi. Kelompoknya cuma sudah apa tadi? Kita keragaman yang ada di Indonesia. Ya, terus bahasa, suku, bangsa, terus budaya. Pintar sekali. Kelompoknya, ya. Apa saja tadi? Keragaman yang ada di Indonesia. Ya, oke. Baik. Oke, sekarang kita sebutkan bersama-sama. Semua kelompok sudah menyebutkan. Berarti semua kelompoknya bagus, kerjasamanya bagus. Nah, sekarang kita sebutkan lagi. Apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Keragaman yang ada di Indonesia. Nah, di antara keragaman di Indonesia ada juga keragaman budaya. Nah, budaya itu juga beragam. Apa saja yang termasuk keragaman budaya? Baik, gitu. Oke, sekarang kita mau bahas keberagaman budaya. Di antaranya ada tadi tari daerah. Nah, dari ya. Nah, ini dari daerah mana? Barat. Kalian tahu manuk gajal itu artinya apa? Guru. Ini contoh dari tarian daerah. Banyak lagi, ada tari apa saja selain tari Bunga Jumpa, terus Ajojo, nah baik. Nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan setiap kelompok akan menarikan satu tari-tarian daerah, ya. Baik. Oke, sampai di sini ada yang masih belum paham tentang keragaman yang ada di Indonesia? Semua sudah paham? Sudah paham. Oke, anak-anak, perhatikan demikian materi kita hari ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang keragaman
Keragaman yang ada Di Indonesia. Ya, baik. Tadi apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Bahasa. Nah, di antara keragaman itu semua ada keragaman budaya juga termasuk. Nah, keragaman budaya juga tidak cuma satu, tapi banyak yang termasuk dalam keberagaman budaya. Di antaranya senjata tradisional, makanan. Itu baik. Bu Emma mau tanya, bagaimana cara kita melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia? Mengenalnya dan dalam pertemuan selanjutnya kita akan praktek menari tari daerah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Alhamdulillah, Bu Emma menyimpulkan kalian sudah paham dengan materi hari ini. Baik. Cukup sekian pembelajaran kita atau materi kita hari ini. Jika ada yang mau kalian tanyakan tentang hal-hal yang belum kalian ketahui, boleh kalian tanyakan sama guru ya. Baik, bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga semua mengikuti pelajaran dengan baik. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kita kasih oplos buat Ibu Emma. Kita tepuk salut dulu. Bisa nggak tepuk salut? Siap. Ya, dengerin dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekali lagi ya. Kita tepuk salut buat Ibu Guru Emma. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih kepada anak-anak semua dan Ibu Emma. Kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah. Saya CJP Angkatan 9 dari SDN Pekayan Jaya 4. Di sebelah saya Ibu Emma Nurma, dan saya ditemani oleh Ibu PT saya, Ibu Mulyanti, SPG. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan praobservasi ya, supervisi akademik. Sekarang kita pas ke observasinya. Nah, gimana kira-kira perasaan Bu Emma? Perasaan saya alhamdulillah ada bercampur sih ya, ada perasaan bangga kalau maksudnya saya bisa belajar gitu, perasaan bangganya bisa belajar lebih baik lagi, dan perasaan gugup juga ada, namanya di supervisi pasti tidak seperti biasanya gitu, karena kita maksudnya dinilai gitu, diperhatikan. Iya, terima kasih Ibu ya. Kira-kira bagaimana Bu proses pembelajaran, keterlangsungan proses pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh Ibu? Alhamdulillah prosesnya cukup baik ya, tapi kendala itu pasti ada namanya di kelas ya. Begitu kita dengan anak-anak, karena sesuai dengan kemampuan anak-anak yang berbeda-beda, kendala pasti ada gitu aja. Kira-kira kalau boleh tahu apa kendalanya Ibu? Biasanya kalau kendala itu anak-anak ya ada yang benar-benar sering memperhatikan, ada yang tidak, yang kendala yang tidak memperhatikan itu kita harus benar-benar bisa menghandle mereka yang kemampuannya tidak belum ini sesuai, belum stabil. Berarti dengan kendala itu tetap ya Bu ya, ketercapaian pembelajaran harus insya Allah diusahakan, harus karena sesuai dengan tujuan pembelajarannya, itu yang benar-benar harus kita capai. ya.
Kira-kira metodenya Bu sudah sesuaikan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau sesuai dengan kalau metode yang menurut saya sih maksudnya terlaksana gitu yang metode yang saya gunakan, insya Allah menyesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan. Tidak ada kesulitan kira-kira? Ya, kesulitan pasti ada. Kembali lagi dengan tadi kondisi kemampuan anak itu saja. Selama ini pembelajaran yang walaupun ada kesulitan, tetapi Bu ya tetap berjalan. Alhamdulillah. Tidak keras, anak-anak juga tetap dengan keadaan kondisinya tetap stabil gitu. Tentu saja dengan pembelajaran itu kita guru harus melakukan yang namanya diferensiasi. Iya. Terobosan-terobosan baru bagaimana? Nah, kira-kira terobosan apa yang sudah dilakukan terhadap anak-anak? Biasanya kalau itu penggunaan media, bagaimana biar anak itu tidak bosan, kalau saya seperti itu. Dan juga kita harus banyak-banyak melakukan maksudnya untuk menghilangkan kejenuhan anak belajar. Biasanya anak-anak itu belajar pasti jenuh, kita harus ada menyelipkan ice breaking seperti itu kalau menurut saya. Sebagai variasi belajar. Betul sekali. Kira-kira ada nggak kekurangan? Kira-kira anak itu kurang aktif, terus langkah ibu seperti apa? Ada anak yang kurang aktif atau yang memang kurang mood dalam belajarnya gitu. Biasanya anak itu kan ada faktor-faktor yang menyebabkan dari faktor dari rumah kadang-kadang gitu. Saya untuk saya menyikapinya, saya tanyakan dulu keadaan dia kenapa seperti itu. Nah setelah itu setelah saya tahu, mungkin saya bisa cari solusi bagaimana anak itu bisa semangat lagi seperti itu. Dengan melalui pendekatan ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Terus setelah Ibu tahu model pembelajaran seperti apa, anak-anak seperti apa dalam pengembangannya, kira-kira langkah ke depan Bu Emma apa yang harus dilakukan nih? Kalau saya belajar lagi bagaimana caranya mengetahui potensi anak gitu kan, seperti itu. Saya kedepannya ya banyak belajar seperti itu aja. Terima kasih Bu ya. Mungkin ini seperti kemarin ya Bu ya, pembelajarannya sudah sesuai, anak-anak juga sudah terlihat aktif, proaktif terhadap pembelajaran yang Ibu berikan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi gitu kan. Dan anak-anak bisa lebih berkembang. Karena kita kan guru itu tujuannya sebagai penuntun ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan tuntunan kita ini anak lebih baik, lebih bagus, lebih bisa memanfaatkan pembelajaran mereka, dan kita gurunya bisa lebih berwawasan dan memanfaatkan media yang ada. Ya, terima kasih ya Bu Emma ya atas waktunya. Mudah-mudahan semakin baik lagi ke depannya. Terima kasih, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah melaksanakan pasca observasi ya. Iya Bu. Dari sepanjang Ibu melaksanakan dari mulai pra observasi, kemudian observasi atau supervisinya ya, kemudian hingga ke tahapan pasca observasi ya, apa yang Ibu rasakan, betul dirasakan? Yang saya rasakan nano-nano. Nano. Iya, deg-degan ada, Gimana tuh? nervousnya ada, gitu kan. Tapi juga saya senang Bu, gitu kan. Kenapa pertama saya deg-degan? Karena saya tidak terbiasa melakukan supervisi ya. Biasanya ini kan dilakukan oleh kepala sekolah. Nah ternyata di sini saya harus belajar menjadi supervisor gitu untuk mensupervisi kawan, rekan sejawat. Otomatis dengan supervisi itu saya bisa melihat jika teman saya ada yang kurang, berarti saya juga selama ini ada kekurangan juga dalam diri saya gitu. Oh gitu ya. Jadi nano-nano rasanya ya. Nano. Tapi ada buat pembelajaran gitu ya. Iya. Poin utamanya tadi itu ya. Oke. Kemudian menurut diri sendiri nih dari Bu Tuti itu performa yang sudah Bu Tuti lakukan selama proses supervisi akademik ya sehingga hari ini gitu, bagaimana menurut Bu Tuti sendiri? Saya percaya diri aja Ibu. Percaya diri aja. Kenapa saya percaya diri? Pertama, saya sudah mendapatkan
ilmu dari CGP Bu. Kita sudah belajar yang namanya coaching ya, proses coaching, kegiatan coaching dari awal inti sampai akhirnya. Nah itu saya terapkan kepada rekan sejawat saya gitu kan. Ya alhamdulillah walaupun mungkin tidak sebagus dan tidak sebaik yang sudah berpengalaman, tapi saya bisa melakukannya gitu. Oke, jadi percaya diri ya, Percaya diri poinnya aja. memang untuk melakukan sesuatu itu memang harus pede lah ya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir nih Bu nih, kedepannya apa yang akan dilakukan oleh Bu Tuti setelah melakukan supervisi akademik sebelum mendapatkan ilmunya juga di program guru penggerak? Saya akan terus belajar, bagaimana saya melakukan coaching terhadap siswa, terhadap rekan sejawat, gitu. Dan tentu saja saya akan menambah wawasan keilmuan saya gitu kan, dalam misalnya coaching. Karena ketika kita melakukan proses coaching supervisi ini kita kan harus berinteraksi. Nah itu diperlukan performa yang baik dan bagus, itu mungkin akan saya lakukan. Oke, jadi memang kunci sebagai guru penggerak adalah terus belajar, terus bergerak, dan juga jangan lupa nanti menggerakkan juga di lingkungan, ya, di lingkungan tempatnya Bu Tuti ya. Oke, nanti kita lihat ke depannya ya, sama-sama kita saling belajar untuk kedepannya lebih baik lagi, mengatur potensi kita masing-masing. Terima kasih banyak Bu Tuti. Demikian umpan balik yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.